Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan jangka sorong. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan dulu. Jangka sorong ini ada beberapa bagian. Pertama, ada rahang utama. Rahang utama ini, yang ini rahang utama. Kemudian ada rahang geser. Nah, rahang geser yang ini. Kemudian ada baut pengunci. Baut pengunci ini. Baut pengunci ini berfungsi untuk mengunci rahang geser supaya tidak bisa bergerak. Nah, ini sudah tidak bisa bergerak. Jadi nanti ketika setelah selesai melakukan pengukuran, kita lakukan kunci, kita dikunci, rahang gesernya ini dikunci. Tujuannya apa? Tujuannya agar ukurannya tetap atau tidak bergerak ketika dilepaskan dari dari benda kerjanya. Oke. Kemudian ini kita belajar tentang skalanya. Di sini ada 2 buah ukuran. Yang garis di bawah ini di skala utama ini satuannya adalah milimeter. Kemudian yang di atas ini satuannya adalah inci. Nah, yang kita gunakan nanti adalah yang satuan milimeter. Nah, jadi kita yang dibaca adalah yang di bawah ini. Nah, kemudian ini di rahang geser ada juga ukurannya juga. Nah, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kemudian tingkat ketelitian dari alat ini adalah ini 0,05 mm. Jadi tingkat ketelitian dari alat ini adalah 0,05 mm. Maksudnya adalah di ukuran di bawah 0,05 mm alat ini sudah tidak bisa membaca. Oke. Kemudian ini jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur nih contohnya diameter luar kita gunakan rahang yang besar atau rahang utamanya. Kemudian kalau untuk mengukur diameter dalam, misalnya ada sebuah lingkaran ini. Nah, ada sebuah lingkaran ini, kita gunakan rahang yang kecil. Ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, nih. Jadi kita masukkan dulu ke dalam lubangnya, kemudian kita tarik. Kita geser seperti ini. Masuk dulu, kemudian kita geser. Nah, setelah ketemu, kemudian setelah ketemu ukurannya, kemudian dikunci. Nah, tujuannya penguncian ini adalah supaya kita ketika melepas dari benda kerjanya ini, ukurannya ini tidak berubah, ukurannya ini tetap, karena ini tidak bisa bergeser rahang gesernya. Oke. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang, katakanlah seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita pentokkan dulu ke dalamnya, kemudian kita geser. Kita geser. Nah, ini. Oke, ingat. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan sampai ketika melakukan pengukuran kedalaman, nah, ini harus rata. Jadi tidak boleh miring seperti ini. Jadi tidak boleh terjadi kemiringan seperti ini. Permukaannya miring. Jadi permukaannya ini harus rata gini. Nah, permukaannya harus rata. Tidak boleh melakukan pengukuran kedalaman dengan permukaan yang miring seperti ini. Contohnya ini. Ini harus rata seperti ini. Jadi miring seperti ini tidak boleh. Karena kalau miring seperti ini secara otomatis ukurannya tidak akan tepat. Oke, sudah ya? Nah, oke, jelas ya? Oke. Jadi permukaannya harus rata seperti ini. Sama seperti dengan pengukuran ini. Nah, pengukuran di rahang
yang utama ini atau rahang yang besar ini hanya boleh dilakukan di bagian yang ini, antara ujung sini sampai maksimal di sini, sampai maksimal di sini. Nih, maksimalnya di sini. Sebentar. Maksimalnya ada di sini. Nah, maksimalnya di sini. Lebih dari ini tidak boleh, karena ini coba bisa dilihat ukurannya sudah berbeda. Nah, ada ukurannya sudah berbeda. Jadi batas yang diizinkan adalah di sini, di rahang yang nih. Ini saja ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita coba lakukan pengukuran dan kita coba hitung berapa besarnya, cara melakukan pengukuran dan cara menghitungnya. Oke, ini ada diameter ini. Oke, kita ukur. Nah, ukur. Oke, udah ketemu. Dan kemudian kita kunci supaya tidak berubah. Oke. Kemudian kita baca. Kita tulis dulu SU, skala utama. SU adalah, S itu adalah skala utama. Oke, skala utamanya berapa? Nah, oke, ini dalam pembacaan skala utama yang kita baca pertama kali atau kita perhatikan pertama kali adalah angka 0 di skala geser. Nah, jadi yang kita perhatikan angka 0-nya, garis angka 0-nya. Jangan badan skala gesernya, tetapi yang kita perhatikan adalah garis angka 0 di skala geser ini. Nah, jadi ini jelas ya angka 0-nya ini. Oke, angka 0-nya ini. Nah, angka 0-nya ini menunjukkan angka berapa di skala utamanya. Oke, coba kita lihat angka 0-nya. Ini angka 0 menunjukkan di angka 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, skala utamanya kita tulis 25. Oke, 25 jelas ya. Nah, ini di angka 25. Oke, jadi ini. Jadi diameter dari poros poros knock ini atau camshaft ini, diameter luarnya ini adalah 25. Nah, yang kita hitung ini tadi adalah 25 mm. Oke. Itu pertama. Itu kalau ukurannya pas seperti itu. Oke, contoh lagi, coba kita ukur apa ya? Oke, coba kita ukur ini. Kita ukur diameter dalamnya ini. Nah, oke. Diameter dalamnya ini. Nah, ini sudah pas, ini juga harus rata. Ini juga harus rata. Oke, kemudian kita kunci. Ya, dikunci, setelah dikunci dilepas, kemudian kita baca. Oke, kita baca. Nah, kita baca ini. Kita baca angka 0-nya. Angka 0-nya ada di mana? Oke, perhatikan angka 0 di skala geser, kemudian nih, kita baca. Jelas nggak ya? Nah, ini kelihatan jelas. Angka 0 ini lurus dengan garis kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka 0 ini lurus dengan garis ke 6. Berarti ukurannya adalah 6 mm. Oke, gampang ya.
cara pengukurannya. Oke, ini ketika ukurannya angka 0 pas di garis skala utama memang mudah dalam pengukurannya. Tetapi kalau angka 0-nya lebih atau tidak pas di garis di skala utama, contohnya seperti ini. Oke, sebentar. Oke, saya carikan contoh dulu. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Oke, maaf. Oke. Misalkan saja seperti ini. Nah, ini. Misalkan saja seperti ini. Coba kita lihat angka 0-nya. Angka 0-nya tidak pas di garis di skala utama. Jadi ini kita tulis dulu. Kalau seperti ini kita tulis dulu ini. Kita tulis dulu. Skala utama. Skala utamanya kita hitung dulu berapa? Coba jelas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih. 7 lebih ya ini ya. 7 lebih kalau 8 kurang. Oke. Berarti skala utamanya adalah kita tulis dulu 7. Seharusnya kan lebih 7, titik-titik tanda tanya. Nah, untuk mengisi titik-titiknya ini ada caranya atau ada rumusnya. Caranya begini. Caranya ini. Kita lihat garis setelah angka 0, yang sejajar atau yang lurus dengan garis yang di skala utama. Kita fokus di garis yang lurus saja. Oke, kita cari coba. Oke, kita cari. Bentar, agak ngeblur. Nah, oke. Ini. Oke, kita cari garis yang lurus setelah angka 0. Garis pertama tidak lurus. Garis ke-1 tidak lurus. 2 tidak lurus. Yang garis angka 2 tidak lurus. Angka ketiga tidak lurus. Angka keempat masih tidak lurus. Angka kelima. Oke, perhatikan garis ke angka 5, angka 5,5 dan angka 6. Coba bandingkan antara ketiga garis ini. Oke, garis yang paling lurus di sini ditunjukkan oleh angka di 5,5. Garis kelima ini kurang lurus, masih ada selisih sedikit. Garis ke-5,5 ini pas sekali. Jadi benar-benar lurus dengan garis yang di atasnya. Garis yang di 6 ini kurang sedikit, ada gesernya sedikit. Nah, jadi garis yang paling lurus adalah garis yang di ini 5,5 ini. Oke. Jadi kita tandai dulu garis yang 5,5 ini. Kita ingat-ingat dulu garis yang garis yang 5,5 ini. Nah, garis yang ke 5,5 ini. Oke. Nah, ini. Nah, gini. Oke, lanjut. Kita tulis dulu rumusnya. SU ditambah SN dikalikan dengan tingkat ketelitian. Nah, oke. Rumusnya adalah SU skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala nonius itu adalah skala geser ini. Kemudian skala nonius dikalikan dengan tingkat ketelitian. Tingkat ketelitiannya ini adalah 0,05.
Jadi nih, oke, kita lakukan perhitungan. SU-nya dulu kita cari. SU-nya dulu tadi ketemu 7. Oke, kita tulis 7 ditambah SN-nya berapa? Bagaimana cara mencari SN? Carinya ini. Garis yang lurus tadi adalah garis yang ke 5,5 ini. 5 lebih setengah ini. Oke, caranya begini. Kita hitung garis setelah angka 0. Setelah angka 0 berarti ini sampai di garis ke 5,5 ini. Oke, ada berapa garis? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, sorry, kelebihan. 0. Setelah angka 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berhenti di 5,5 ini. Tadi ada 11 dikalikan tingkat ketelitian. Tingkat ketelitiannya berapa? Tingkat ketelitiannya di sini adalah 0,05. Jadi kita tulis 0,05. Oke, dengan adanya ada rumus seperti ini, kita kerjakan dulu ya. Oke, jadi ini sudah ketemu seperti ini, tinggal kita kerjakan saja. 7 ditambah 11 kali 0,05 adalah 0,55. Jadi sama dengan 7,55. Nah, oke. Jadi hasil pengukuran tadi adalah 7,55 mm. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.